Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi Mustika Sajati. Saya berasal dari kelas 2 DPGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12220900138. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu mengenai korupsi. Tapi bukan korupsi yang akan saya bahas, bukan membahas mengenai apa itu korupsi, apa itu faktor-faktor korupsi, bagaimana bisa terjadi korupsi. Bukan itu ya teman-teman, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman tentu telah mengetahui apa itu korupsi. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai pendidikan anti korupsi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di negara Indonesia ini kita telah menyaksikan banyak sekali kasus korupsi. Mulai dari kasus korupsi yang kecil seperti pungutan liar sampai kasus korupsi dengan jumlah yang sangat besar. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi kasus korupsi yang begitu banyak di Indonesia ini? Melihat maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sudah sepatutnya hal ini menjadi perhatian dari pihak pemerintah. Baik itu dari pihak jajaran para menteri atau bahkan pihak lembaga pendidikan. Salah satu hal yang bisa menjadi solusi dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia adalah dengan diadakannya pendidikan anti korupsi. Lalu, apa sih sebenarnya pendidikan anti korupsi itu? Salah satu ahli yaitu Agus Wibowo berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap seluruh tindakan korupsi. Jadi, pada intinya, pendidikan anti korupsi merupakan usaha preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan generasi mendatang yang bisa memegang teguh nilai-nilai anti korupsi. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mengetahui dan memahami ya apa itu pengertian dari pendidikan anti korupsi. Sebagai mahasiswa pendidikan yang mengambil jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang nantinya akan menjadi seorang calon pendidik, maka dari itu saya akan mengkhususkan pembahasan kali ini mengenai pendidikan anti korupsi bagi anak usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Bagaimana sih penerapan pendidikan anti korupsi bagi anak-anak SD atau MI? Simak baik-baik ya. Untuk bisa mewujudkan generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi yang baik, maka yang harus dilakukan adalah dengan membentuk karakter dan moral peserta didik sedini mungkin. Dan untuk mewujudkan generasi yang unggul yang memegang teguh nilai-nilai anti korupsi, maka yang harus dilakukan adalah dengan menanamkan pendidikan anti korupsi sedini mungkin, yakni dengan menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi pada anak usia SD atau MI. Pendidikan anti korupsi yang diterapkan di anak SD atau MI bukan berarti kita ini harus menjelaskan kepada mereka apa itu pendidikan anti korupsi atau hal semacamnya. Tidak ya teman-teman, tapi yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik atau mungkin nanti teman-teman menjadi seorang orang tua. Lalu teman-teman ingin menanamkan pendidikan anti korupsi bagi anak-anak, yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan keteladanan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 5 cara atau 5 bagian dalam menerapkan pendidikan anti korupsi bagi anak SD atau MI. Cara pertama yang bisa dilakukan oleh pendidik dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi adalah dengan mengadakan kantin kejujuran. Nah, karena anak-anak ini suka sekali jajan ya, maka seorang pendidik bisa mengadakan kantin kejujuran sebagai salah satu alternatif atau salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi. Karena dari kantin kejujuran ini bisa melatih anak-anak untuk jujur dan tidak curang. Jadi secara tidak langsung, kantin kejujuran ini bisa membentuk karakter jujur pada anak.
Cara kedua yang bisa dilakukan pendidik atau guru dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi adalah dengan cara meminta kepada anak-anak atau kepada peserta didik untuk memeriksa sendiri tugas mereka. Jadi, apabila misalnya guru telah memberikan tugas kepada anak-anak, maka guru bisa meminta peserta didik untuk memeriksa sendiri tugas mereka. Nah, dari cara ini, guru bisa melatih dan membina anak untuk menanamkan perilaku jujur dan tidak curang pada mereka. Cara ketiga yang bisa dilakukan oleh pendidik yaitu dengan melatih anak didik atau siswa untuk bisa mengidentifikasi kejujuran, yakni dengan cara memberikan pengertian kepada peserta didik mengenai apa itu jujur, betapa pentingnya jujur, dan kenapa mereka harus bersikap jujur. Setelah anak-anak mengetahui, maka guru juga dapat melatih mereka untuk mulai bertahap melakukan sikap kejujuran. Cara yang keempat yaitu pihak sekolah mengadakan ekstrakurikuler khusus atau mengadakan pembinaan khusus. Hal ini mungkin bisa dilakukan untuk anak-anak yang telah beranjak remaja, yaitu kisaran anak-anak usia kelas 4 sampai kelas 6 SD. Karena pemikiran anak-anak ini mulai beranjak remaja, maka perlunya pembinaan khusus kepada mereka. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengadakan ekstrakurikuler khusus atau pembinaan khusus untuk menerapkan pendidikan anti korupsi. Dan cara yang kelima atau cara yang terakhir adalah guru dan siswa bisa memahami dengan betul apa itu manfaat dari kejujuran. Saat guru memahami apa itu jujur, apa itu manfaat kejujuran, maka guru bisa memberikan teladan kepada siswa untuk berperilaku jujur. Karena sejatinya anak-anak ini adalah peniru yang ulung, maka dari itu sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru harus bisa memberikan keteladanan kejujuran bagi anak-anak. Karena ketika seorang guru bisa memberikan keteladanan kepada anak, maka anak-anak pasti akan mengikuti guru tersebut untuk melakukan tindakan kejujuran. Sebenarnya inti dari pendidikan anti korupsi bagi anak-anak SD atau MI adalah penanaman nilai luhur, yang mana nilai-nilai luhur tersebut disebut sebagai 9 nilai anti korupsi. Apa aja sih 9 nilai tersebut? Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, jujur. Yang kelima, berani. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, kerja keras. Yang kedelapan, sederhana. Dan yang kesembilan adalah peduli. Itu saja tadi teman-teman mengenai pendidikan anti korupsi bagi anak-anak usia MI atau SD. Jadi, untuk mewujudkan generasi yang unggul di masa mendatang yang bisa memegang nilai-nilai anti korupsi, maka pendidikan anti korupsi itu harus diterapkan sedini mungkin. Jadi, untuk mewujudkan generasi yang unggul, generasi yang baik, generasi yang bisa memegang nilai-nilai anti korupsi, sebagai seorang pendidik kita harus bisa menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Nah, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.